bahagia. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Selamat datang Pak Jokowi, tolong diperhatikan kami yang pedagang kaki lima. Alhamdulillah, senang sekali. Ditanya berapa modal sehari, kadang 1 juta, kadang 2 juta modal. Terus kita, alhamdulillah, terima kasih. Hukum itu ditentukan bukan perasaan, tapi hukum itu ditentukan apa yang tertulis. Teks yang tertulis dalam Twitter. Kurang, belum. Yang matang aja. Masih belum makan. Masih panas, Pak. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Tanaman-tanaman ini yang kendala itu sebagai alat. Ya selama sudah berapa tahun ini ya kami olah dengan tenaganya sendiri. Kerja dengan manual juga, paling 3 hektar ini kita mencapai 1 hektar lebih habis. Tapi masih tinggal 1 hektar tidak bisa dikelola lagi karena tenaga kita terbatas karena cuma pakai cangkul untuk kita pacul. Karena itu tadi saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Dicek. Pada sehat-sehat, Ya, kasih. Saya idola sekali sama Bapak Jokowi dari awal. Karena beliau punya kepemimpinan sangat bagus, membangun rakyat, berbaur dekat dengan rakyat, terus tidak membedakan status sosial, ekonomi. Senang sekali kayak mimpi. Senang sekali akhirnya bisa ketemu. Selama ini cuma nonton di TV, cuma lihat beliau punya kinerja. Akhirnya Bapak Jokowi sehat selalu, Tuhan Yesus berkati selalu dalam pekerjaan. Tetap ingat sholat, tetap ingat Tuhan. Apapun yang orang bicarakan di luar, Bapak Jokowi tetap yang terbaik. Saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut rasis. Itu yang saya tolak. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Itu saya akan laporkan. Ya, boleh. Kau Pace, saya akan melaporkan kau. Ingat itu Pace. Siapa yang menyatakan rasis? Aku yang ngomong. Pertama. Aku yang ngomong kau rasis. Aku yang ngomong kau rasis. Baik. Saya membela rakyat Papua dari ketidakadilan. Saya masuk penjara 50 tahun demi rakyat Papua. Tidak sebanding dengan penderitaan mereka alami. Oleh karena itu, ya Anda tahu saya pemimpin Papua. Modalnya berapa? Modalnya berapa? Kadang 1 juta lebih, kadang 2 juta. Lemarinya 2 Pak, tapi dikasih masuk karena kena panas. Jadi Mama punya modal 1 hari 2 juta? Lemarinya 2 Pak. Tadi yang bawa pindah banyak tadi. Saya Iya Pak, 5 orang sampai banyak orang tapi ada pulang untuk persiapan besok. siapa Persiapan penjara? jualan lagi besok.
Iya, kalau sudah sore pulang untuk besok lagi. Tadi kok saya demo. Dia pesan apa? Datang Pak Jokowi di sini. Ya udah gitu aja. Nah, nih tambahan modal. Apa? Ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Sakit demo apa gitu. Ya, makasih. Ya, terima kasih kedatangannya, Pak. Selamat datang Pak Jokowi, tolong diperhatikan kami yang pedagang kaki lima. Alhamdulillah, senang sekali. Ditanya berapa modal sehari, kadang 1 juta, kadang 2 juta modal. Terus kita, alhamdulillah, terima kasih. Terus ada anaknya sekolah, ada kelas berapa, SMA kelas 1. Mau dibantu, iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Ya. Enggak cuma kata bantuan itu aja. Alasannya mau apa Bapak kesini? Mau lihat tadi spanduk mereka, kita katanya kira mau demo. Ya kami demo minta bantuan gitu. Kan orang-orang Pak Polisi lewat-lewat kita tanya ada apa, sedikit lagi Pak Presiden lewat, sudah kita tulis cepat-cepat. Langsung kita berdiri di pintu. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, mudah-mudahan ke depannya baik, alhamdulillah baik. Gue Ibu Juhari. Ya. Asal Makassar, Enrekang. Ya. Ya, saya di Sorong sudah 50 tahun. Iya. Pagi hari ini saya berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, bersama-sama dengan Ketua DPR, Menteri Pertanian, dan juga Gubernur. Di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Di sini terdapat 11.000 hektar tanaman jagung di seluruh provinsi, serta 7 juta hektar untuk tanaman pangan dan hortikultura. Sehingga ini lahan yang sangat luas. Tapi memang termanfaatkan maksimal hanya 33%. Karena itu tadi saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat, untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, merubah sistem tanam dari 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun atau 3 kali setahun, agar kebutuhan pangan di tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri. Kita ini butuh perhatian, kedekatan hati kita manusia. Selama Presiden ke-1 sampai ke-6, kami merasa disisihkan, kami dipojokkan. Tapi dengan adanya Jokowi, kehadiran Jokowi ini sampai di 1 tahun 3 kali ke Papua, Jalan Jayapura Wamena tembus, dari Duga Wamena tembus, itulah penyembuhan sakit hati kami. Dan itu namanya tegakkan keadilan Indonesia yang baru ada sekarang. Dan juga saya sangat berharap mulainya mengajak petani-petani milenial juga untuk diberikan kesempatan sebagai motor penggerak di sektor pertanian ini. Sudah dilatih oleh Pak Mentan, berapa Pak? 800 petani, tetapi ditargetkan kurang 2.000 nanti akan selesaikan. Saya yakin jika mereka ini diberi kepercayaan akan mampu menciptakan ketahanan pangan, utamanya di Provinsi Papua Barat dan nanti di seluruh tanah air. Saya tadi juga melihat penggunaan teknologi pertanian, kemudian juga akan diberikan akses untuk modal usaha, juga irigasi cacingnya juga akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian, dan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi pertanian akan diberikan. Ini yang akan kita harapkan meningkatkan produktivitas kita. Utamanya memang ini yang
ditanam hari ini adalah semuanya jagung, karena memang kebutuhan jagung kita baik untuk pangan maupun untuk makanan ternak yang masih memerlukan tambahan. Ya, nama saya Melkianus Oso, asalnya dari suku Moi. Pencapaian vaksinasi di Kota Sorong ini saya amati belum maksimal. Nah, satu hal yang membuat orang Papua tidak bersedia menerima vaksin karena ada provokasi dari luar. Ada isu-isu dari luar yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya orang Papua ini takut untuk divaksin. Menurut Pigai, rakyat memiliki hak menolak vaksin COVID-19 buatan Sinovac BioNTech Ltd karena hak tersebut telah diatur dalam undang-undang. Hak pasal 5 ayat 3, Pigai mengungkap menolak vaksin 19 adalah hak asasi rakyat. Di dalam pelayanan vaksin dalam kondisi tidak darurat itu sudah masuk dalam kategori hak, di mana warga negara berhak menentukan. Kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statementnya provokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Saya berharap juga supaya pemahaman ini untuk masyarakat mengerti ya semua divaksin supaya jangan ada virus yang merajalela di sini lagi. Yo kasihan dong, ya toh merajalela, kasihan kita ini ya saksian sama orang kalau orang meninggal berturut-turut terus kubur ya kita tidak undang ya, kita tidak ini, tapi ya mari kita coba berpikir yang baik ya toh, untuk jangan tangkap dari luar, tapi mari sumbernya yang tadi. Kita coba cari sumbernya yang sementara yang bertanggung jawab, sehingga vaksin ini tidak boleh diragukan di masyarakat lagi. Jadi kalau kita ngomong untuk banyak orang mendengar. Tapi untuk mengerti itu sedikit saja orang yang mengerti apa yang kita bisa ngomong. Ya tak? Saya bisa arahkan banyak orang bicara nyal, ya. Tapi mendengar, tapi untuk mengerti enggak? Ya, ini persoalan, ya tak? Untuk membenahi atau memberi pemahaman kepada orang lain itu tidak gampang, tidak mudah membalik telapak tangan. Dan itu harus kita akui. Dan ini pekerjaan kita bersama, ya nanti ke depan itu. Apa yang dibuat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, program itu berjalan. Sehingga kita lihat kemajuan dalam bidang infrastruktur, kemajuan dalam ekonomi masyarakat, itu berputar. Ya, khusus di Papua ini, sebagai tokoh agama kami nggak bisa bohong. Rasanya kalau pertama takut mau vaksin, tapi ya selesai divaksin ya sudah merasa aman lah. Ya pertama itu saya merasa gugup dan takut, tapi setelah saya menjalani semua ini ya saya tidak merasa takut. Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di Pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat, bisa turun. Memang masih banyak yang perlu beliau benahi lihat, tapi sudah ada tanda-tanda yang beliau lakukan. Bahwa tiket hatinya Bapak Presiden itu sungguh luar biasa untuk tanah Papua dan orang Papua ini. Sudah ada.